Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar murang kali Ibu Sadayana? Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sae. Insya Allah selalu dalam keadaan baik, sehat dan tentunya bersemangat ya nak. Oke. Dinten ieu patepang deui sareng Bu Dini dina pangajaran basa Sunda. Oke anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bu Dini akan memberikan kalian tugas melalui video pembelajaran. Berikut penjelasannya, disimak ya. Nah, ini dia nak, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan buku Pangrumat Basa Sunda untuk kelas 1. Kita masih di pengajaran hiji atau pembelajaran 1 dengan tema diri sorangan, artinya diri sendiri. Nah, kemarin mengenai diri sendiri, kita sudah belajar untuk mengenal bagian awak atau bagian tubuh. Hari ini kita akan belajar mengenai huruf vokal, yaitu ngabedakeun sora basa. Jadi maksudnya nak, kita akan belajar untuk membedakan bunyi huruf vokal di dalam bahasa Sunda. Oke, kita lihat seperti apa huruf vokalnya. Huruf vokal dalam bahasa Sunda itu ada 7 nak. Nah, ada 7. Oke, akan Bu Dini contohkan cara menyebutkannya. Kalian boleh mengikuti setelah Bu Dini ya nak. Oke, huruf pertama ada huruf A. Ulangi, A. Selanjutnya I. Ulangi, I. Selanjutnya U. Ulangi, U. Selanjutnya E. Ulangi, E. Selanjutnya O. Ulangi, O. Selanjutnya E. Ulangi, E. Terakhir E. Ulangi, E. Nah, itu dia nak, huruf vokal di dalam bahasa Sunda. Selanjutnya kita akan belajar membedakan antara huruf E, dan juga E. Nah, yang pertama nak, seperti ini nih yang ada petiknya di atas atau ada topinya di atas. Ini cara mengucapkannya adalah E. Ulangi, E. Nah, selanjutnya jika tidak ada topinya, ini bunyinya menjadi E. Ulangi, E. Nah, jika E dan U, maka bunyinya menjadi E, seperti orang bersendawa nak. Yuk kita coba. E. Ulangi, E. Nah, seperti itu. Jadi jika ada topinya itu E, jika tidak ada topinya E. Yang terakhir E dan U itu seperti orang bersendawa. E, E. Nah, itu dia cara membedakan bunyi huruf vokal dalam bahasa Sunda. Nah, selanjutnya akan ada tugas nak. Tapi sebelum Bu Dini berikan tugasnya, Bu Dini akan jelaskan terlebih dahulu cara nyepeng patlot, yaitu cara memegang pensil. Ayo di sini, sudah betul semua memegang pensilnya? Oke, yuk kita sama-sama perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, itu pensilnya dijepit di antara jari-jari, betul atau tidak? Nah, salah, tentu salah ya nak ya. Memegang pensil tidak dijepit di antara jari-jari. Kemudian yang kedua, betul atau salah? Salah, memegang pensil tidak digenggam ya nak ya. Nah, kemudian yang terakhir, betul atau salah?
Betul, Masya Allah. Jadi cara memegang pensil yang betul adalah dengan cara dijepit di antara jari telunjuk dan juga jari jempol supaya menulisnya nyaman. Nah, itu dia. Jika kalian sudah bisa nyepeng patlot atau memegang pensil, selanjutnya ada tugas. Nah, ini dia tugasnya. Apakah itu? Yaitu menulis di buku paket halaman 10 sampai dengan 11. Silahkan tulis ya nak ya dengan cara menulis huruf yang benar. Diikuti saja seperti contoh. Oke, demikian tugasnya. Selamat mengerjakan. Hatur nuhun, terima kasih. Jika sudah menyelesaikan tugasnya, silahkan boleh dikirim ke WhatsApp Budini ya nak. Demikian pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik nak, Budini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah mohon ampun. Budini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pengajaran selanjutnya.